Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pelajarannya, kita tepuk semangat dulu ya, biar tetap semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih bisa masuk sekolah kembali. Coba dilihat apakah hari ini ada teman-teman kalian yang tidak masuk. Dilihat temennya kanan kirinya. Masuk semua, Bu. Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, berarti sehat semua. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang zakat. Zakat itu termasuk rukun iman atau rukun Islam ya? Ada yang tahu? Islam, Bu. Oh, rukun Islam. Purwanti, rukun Islam yang keberapa ya kalau boleh tahu? Bu. Oh, betul sekali. Zakat itu rukun Islam yang keempat. Nah, siapa yang sudah pernah membayar zakat di sekolah ataupun di masjid? Saya, Bu. Oh, Samsuri. Ya. Gimana Mas Samsuri? Gimana, Bu? Di mana membayar zakatnya? Di masjid, Bu. Oh, di masjid. Ketika membayar zakat di bulan apa ya kalau boleh tahu ya? Pada bulan apa kita membayar zakat? Bulan Ramadan, Bu. Oh, di bulan Ramadan. Namanya zakat apa? Fitrah. Fitrah. Zakat fitrah. Biar nanti dapat fitrah, Bu. Oh, Aku udah fitrah ya. apa, Bu? Pasti yang diingat-ingat fitrahnya di bulan hari raya. Iya, Bu. Coba sebelumnya Ibu akan gambar apa yang bisa terlihat? Itu kok gambarnya sedih toh, Bu. Dapat beras malah nangis. Apa iya? Nah itu, Bu. Itu tertawa, Sam. Bukannya nangis itu. Enggak, mukanya tertawa kayak gitu. Nah, Kirain keberatan. Ya anu kok kayak orang ijab toh, Bu itu. Kayak orang ijab itu. Oh, yang bawah. Oh, itu Iya, sedang Bu. melaksanakan ijab kabul saat membayar zakat. Oh. Kayak ijab orang kabul ijab. itu tidak pas nikah aja ya, Bu? Bagaimana? Ijab kabul itu tidak hanya pas nikah aja ya? Oh iya, ijab kabul itu tidak hanya pas nikah saja. Ketika kita membayar zakat juga ada ijab kabulnya. Yang di bawah ini ketika sedang membayar zakat. Ketika kita membayar zakat kepada, kalau yang bertugas menerima zakat namanya apa ya? Ada yang sudah tahu? Amil. Ya, amil. Nah, di sini amil yang bertugas menerima zakat dari kalian-kalian yang membayar zakat. Terus yang di atasnya ini ibu-ibu atau nenek-nenek ini sedang senang hati ketika dibagi mendapat bagian zakatnya. Karena apa? Karena kita sudah diberi kelebihan rezeki sehingga dapat membayarkan zakat dan berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Zakat dan berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, coba di sini. Ayah, sepekan lagi Ramadan usai. Dan kita akan menyambut hari Idul Fitri. Rencana ayah bayar fitrahnya di mana? Insya Allah di kampung, Nak. Oh ya, kamu tahu nggak bahwa zakat fitrah itu wajib dikeluarkan setahun sekali pada saat bulan Ramadan hingga batas sebelum sholat Idul Fitri. Iya ya, barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Id, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Daud. Alhamdulillah, kamu benar, Nak. Kalau syarat-syarat wajib zakat fitrah, kamu tahu tidak?
Syarat-syarat wajib zakat fitrah yaitu pertama beragama Islam, kedua mempunyai harta yang berlebih atau mampu ya. Yang Yusuf nggak ingat ya, dalam bentuk apa zakat fitrah itu diberikan? Zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kilogram per jiwa. Besaran keduanya harus sesuai dengan kuantitas beras atau makanan pokok yang kita konsumsi sehari-hari. Selain dari makanan pokok tadi, kamu dapat menggantinya dalam bentuk uang yang setara dengan besaran beras atau makanan pokok yang harus dikeluarkan tersebut. Kemana kita serahkan zakat fitrah itu ya? Yang paling biasa dilakukan adalah mendatangi masjid. Kamu juga bisa menggunakan badan amil zakat yang dapat mengatur pembagian zakat. Apa gunanya kita membayar zakat fitrah itu ya? Zakat fitrah dapat menyucikan harta dan sebagai penyempurna puasa. Di setiap harta yang dimiliki ada sebagian hak orang lain. Tidak ada alasan bagi seorang umat muslim yang mampu untuk tidak menunaikan zakat fitrah. Video tentang zakat fitrah. Coba Munarwan, kalau dilihat dari videonya tadi, zakat itu termasuk wajib atau tidak? Wajib bagi yang mampu, Bu, tadi, Bu. Oh ya, betul sekali. Berarti kalau kita harus mengeluarkan zakatnya ketika kita mempunyai kelebihan harta, Bu. Ya, bentuknya apa? Siapa yang bisa menjawab? Bentuk apa, Purwanti? Apa? Makanan pokok. Oh ya, makanan pokok. Nah, itu yang harus kita keluarkan. Kalau tidak dalam bentuk makanan pokok, boleh atau tidak? Bu. Boleh. Ya, itu Jadi pohon boleh ya? Singkong, Bu, singkong. Oh, singkong. Nah, Mas Munarwan makannya apa? Singkong, Bu. Oh, Tales, Bu. Munarwan makannya tales. Tome, Bu. Yang harus kita keluarkan Berarti zakatnya sesuai sih, yang Bu. kita makan sehari-hari. Jadi, misal tidak. Bisa, Bu. Nah, kita juga bisa mengeluarkan zakatnya berupa uang dengan membayar uang. Besarannya sesuai dengan berapa yang tadi yang kita harus kita keluarkan ketika bayar zakat, berapa besarannya? Tahun kemarin 25.000, Bu. Tahun kemarin 25. Kalau dalam bentuk beras berapa kilo? 2,5. Oh ya, 2,5. Nah, itu diuangkan dengan sebesar 2,5 kilo. Sekarang harga berasnya berapa? Nah, itu. Bu. Tidak. Ini akan dibagikan kepada yang berhak menerima zakat. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Yang pertama yaitu fakir. Nah, di sini fakir, seseorang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan sehingga kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Terus yang kedua, miskin. Memiliki harta tetapi tidak cukup untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Yang ketiga, amil, ditugaskan untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam tetapi belum kuat imannya, itu bisa diberi zakat. Terus yang ke berapa tadi? Sekarang yang kelima, ghorim. Ghorim di sini orang yang ditimpa hutang dan banyak yang tidak mampu terlepas dari hutang. Yang keenam, rikab, dengan memerdekakan budak atau hamba sahaya. Yang ketujuh, ibnu sabil, orang yang melakukan perjalanan jauh untuk kebaikan atau musafir. Yang kedelapan, sabilillah, berjuang atau menyiapkan agama Islam di jalan Allah. Nah, ini adalah orang-orang yang berhak menerima
zakat. Tapi siapa yang paling berhak di antara 8 ini yang berhak untuk menerima zakat kita siapa? Fakir miskin, Bu. Fakir, Ya, Bu. betul, Marwan. Fakir miskin yang terlebih dahulu harus kita beri zakat. Nah, setelah ini nanti akan ada tugas dari ibu-ibu, silahkan membentuk kelompok terlebih dahulu. 2 kelompok. Pertama, untuk kelompok pertama di sini ada beberapa gambar dan termasuk apa ini? Apakah termasuk fakir atau miskin atau ibnu sabil atau gorim? Nah, karena ini belum sesuai. Jadi silahkan nanti disesuaikan antara gambar dan nama dan keterangannya. Jadi nanti silahkan untuk kelompok pertama, silahkan nanti digunting dan nanti akan ada lembar untuk menempelnya. Kelompok yang kedua yaitu ini tentang ada mu'alaf, hamba sahaya, sabilillah, dan amil. Silahkan nanti dicocokkan antara gambar, keterangan, dan nama-namanya. Bisa dipahami? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, silahkan dikerjakan, waktunya mengerjakan 10 menit. Ya, Sudah, Bu. sudah selesai semua? Sudah. Nah, silahkan dikumpulkan. Kita akan lihat tugasnya sambil dilihat dicocokkan. Untuk kelompok pertama, tugas dari kelompok pertama, apakah ini termasuk orang fakir? Ya, Bu. Fakir, terus seseorang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan sehingga kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Betul. Bu. Yang kedua, miskin, keterangannya memiliki harta tetapi tidak cukup untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Betul atau salah? Betul, Bu. Yang ketiga, gorim, ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu terlepas dari hutang. Yang terakhir, ibnu sabil, melakukan perjalanan jauh untuk kebaikannya. Kelompok 1, betul semua. Boleh. Di soal tes sumatif yang harus dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh mencontek ya. Nanti waktu mengerjakan dari sekarang 5 menit dari sekarang, silahkan dikerjakan. Sudah selesai, Bu? Ya, sudah selesai. Ya, silahkan dikumpulkan. Nah, dari pelajaran hari ini, yaitu tentang zakat, apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari membayar zakat? Saya, Bu. Ya, Samsuri. Ya, dengan membayar zakat akan membantu orang-orang di sekeliling kita, Bu. Selain itu juga dengan membayar zakat akan mensucikan harta kita. Itu, ya, betul, itu betul. Nah, dengan kita membayar zakat dapat membantu orang-orang yang belum mampu. Nah, kemudian kita juga telah melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam dengan membayar zakat. Nah, sebagai persiapan untuk minggu selanjutnya, pelajaran selanjutnya, kita masih akan belajar tentang konsep berbagi, tetapi bukan zakat fitrah lagi, yaitu tentang infak dan sedekah. Jadi nanti setelah ini, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.